Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-hadirun wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia-Nya. Sampai detik ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu, nikmat bisa kembali berkumpul, bermujalasah di salah satu rumah di rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga. Tentunya semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang hadir dalam majelis ilmu, yang mana Allah akan turunkan sakinah, ketenangan bagi orang-orang hadir dalam majelis ilmu ini. Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan kirimkan para malaikatnya hadir bersama kita, dan Allah akan sebutkan satu persatu yang hadir di majelis ilmu ini di hadapan para malaikatnya. Maka keutamaan yang besar dan agung ini tentunya tidak akan kita dapatkan kecuali dengan menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Lalu salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam Sayyidil Anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik. Ini suara anak cukup jelas ya? Atau pelan? Jelas. Baik. Jamaah sekalian, insyaallah di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 4 ya, Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita akan bersama-sama membahas dan belajar bersama jelas saya. Syukran, udah lemah baterai. Syukran. Bismillah. Ya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar ya bersama-sama membahas tema yang sangat penting ya untuk kita ketahui, kita pahami, yang mana tema ini berkaitan dengan
eh, pokok dasar dari keimanan kita, dan berkaitan juga dengan bagaimana seorang hamba, ya, posisi dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai makhluknya, dan Allah pilih kita di antara makhluknya menjadi orang-orang yang beriman. Itu merupakan salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi berbagai macam makhluknya, begitu banyak manusia di muka bumi ini, Allah pilih kita, ya, menjadi orang yang beriman, beribadah kepadanya. Dan keimanan tersebut, fondasi dasar dari keimanan itu ada pada tiga pokok ini. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membahas tentang permasalahan rasa cinta kepada Allah, itu beliau mengibaratkan bahwasanya rasa cinta ini harus ada dalam setiap perkara ibadah, ya. Baik dalam perkara ibadah, akidah, intinya dasar dari agama ini ya harus dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sah iman seseorang, syahadat seseorang, kalau tidak ada rasa cinta di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat penting kita membahas, ya, berkaitan dengan bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, lalu bagaimana bukti cinta kita. Karena setiap orang bisa mengaku dia cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi yang membedakan adalah bagaimana bukti dari cinta tersebut. Ya, orang bisa berkata kepada pasangannya, suami berkata pada istrinya, ya, aku cinta padamu. Ya, tetapi yang membedakan apa? Setiap orang bisa mengatakan hal tersebut, tapi yang menjadi bukti dari cinta itu kan terlihat dalam, ya, dalam apa bukti cinta itu? Dalam amalan, dalam tingkah lakunya, dalam ucapannya, perbuatannya. Itu terbukti, ya. Dan setiap hamba pun begitu, ya. Setiap hamba bisa mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan pasti seorang mukmin kalau ditanya cinta pasti mengatakan cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah semua pengakuan itu dianggap, atau semua pengakuan itu benar di sisi Allah? Itu kan tidak menjadi sebuah kepastian, tidak menjadi sebuah keharusan setiap orang yang mengaku pasti dia akan diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ya, ayat 31. Kalau kita berbicara tentang cinta, pasti para ulama senantiasa memulai pembahasan mahabbatullah, cinta kepada Allah ini, dengan ayat di surat Ali Imran ayat ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dalam ayat ini Allah katakan kepada nabinya, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum mukminin, pada orang-orang beriman, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka bukti kecintaan itu apa? Fattabi'uni, maka kalian mesti mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Para ulama ketika mengomentari ayat ini, ya, ulama mengatakan
ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Ya. Kaum Yahudi mengatakan kami kekasih Allah. Kaum Nasrani pun begitu, mengatakan kami kekasih Allah, nahnu ahibba'ullah. Mereka semua mengatakan kami sebagai kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Maka turunlah ayat ini. Orang-orang munafik pun begitu ya, mengatakan kami mencintai Allah. Maka turunlah ayat ini sebagai ujian, pembuktian, ujian kecintaan mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan ayat ini merupakan ayatul mihnah. Apa itu ayatul mihnah? Ayat ujian, cobaan bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini bukti dari kecintaan itu akan nampak ketika seseorang mengikuti sunnah dan ajarannya Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Ittiba' itu inti dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti risalah Nabi, cara beragamanya Nabi, manhaj, metodologi beragamanya Nabi, itulah yang akan mendatangkan yuhibbukumullah, akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita dan akan mendatangkan maghfiratun minallah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci intinya dari apa? Al-ittiba'. Apa itu ittiba'? Mengikuti. Itu inti dari kunci dari kecintaan kita kepada Allah. Semakin besar rasa menghargai atau mengagungkan sunnahnya Nabi, semakin besar kita mengikuti ajaran contoh yang Nabi berikan, maka semakin besar pula rasa cinta kita kepada Allah. Terkadang orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi ketika ya Allah memanggilnya, azan berkumandang, dia tidak menghiraukan panggilan tersebut, dia masih sibuk dengan perkara dunianya. Maka mana bukti cinta orang tersebut kepada Allah kalau dipanggil saja dia tidak datang? Atau ketika orang mengaku cinta Rasulullah SAW, tapi ketika sunnahnya Rasulullah ya, dijelaskan kepada dirinya, dia lebih memilih pendapat katanya dan katanya. Padahal sunnah Rasulullah yang disampaikan begitu jelas, yang dari bangun tidur sampai tidur lagi berapa banyak sunnahnya Rasulullah, begitu banyak. Tapi sebagian dari kaum muslimin yang tidak mengetahui, mereka menganggap seakan-akan ya sunnahnya Rasulullah ini perkara yang seakan-akan mudah untuk ditinggalkan. Karena sunnah biarkanlah itu kan sunnah. Itu kan terkadang begitu pandangan sebagian kaum muslimin. Itu kan perkara sunnah, udahlah nggak perlu diperdebatkan. Betul, itu sunnah. Dikarenakan itu sunnah maka kita kerjakan. Dan barang siapa yang mengerjakan sunnah berarti dia mendapatkan pahala kan. Sedangkan yang tidak mengerjakan nggak mendapatkan apa-apa, berarti rugi sebetulnya. Orang yang tidak melakukan sunnahnya Nabi berarti dia sebetulnya sudah rugi, karena orang lain dapat pahala, dia sendiri tidak dapat. Kalau orang lain dapat bonus misalnya tempat kerja kita, orang lain dapat bonus, kita nggak dapat bonus, kira kita merasa rugi atau tidak? Rugi kan? Rugi dalam perkara dunia kita merasa rugi. Tapi kenapa dalam perkara akhirat terkadang orang dapat pahala, kita nggak dapat pahala, kita nggak merasa rugi? Maka dalam perkara mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam semua segi kehidupan, baik perkara akidah, perkara ibadah, muamalah, perkara akhlak, itu sudah menjadi tuntunan ya. Karena Nabi diutus kepada kita ini untuk apa? Sebagai qudwah, sebagai suri tauladan, contoh yang baik, suri tauladan yang baik, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi SAW. Itu saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Perkataan Ibnu Umar, kalian itu hanya cukup mengikuti apa yang Nabi ajarkan, karena Nabi sudah menjelaskan semua secara jelas. Ya, para sahabat pun begitu. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti, tidak diperintahkan untuk mengadakan sesuatu yang baru ya, dalam perkara agama.
Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ini perkataan Abdullah ibn Umar, perkataan sahabat yang faham sekali dengan agama Islam ini, faham sekali dengan dakwahnya Nabi, faham sekali dengan ajaran yang Nabi bawa. Beliau berkata, ittabi'u, ikuti. Kita ini tidak dituntut untuk berkreasi, berinovasi dalam perkara ibadah, dalam perkara agama. Apa yang datangnya dari Allah, datang dari Rasulullah, benar, kerjakan. Yang belum ada tuntunannya, tinggalkan. Simpel saja agama Islam ini. Yang sunnah saja yang jelas belum tentu bisa kita kerjakan. Lalu mengapa terkadang sebagian orang mencari-cari ibadah, ritual, ajaran yang sebetulnya tidak ada dasar dalilnya dalam syariat kita. Ya, maka ini berkaitan dengan ittiba. Kunci pertama, ya, kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dia sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian di dalam surat At-Taubah Allah sebutkan juga, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum." Ada 8 perkara Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakan wahai Muhammad pada kaum mukminin, kalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, kerabat-kerabat kalian, harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, bisnis kalian, perdagangan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, kemudian tempat-tempat tinggal kalian, itu lebih kalian cintai. Perkara yang 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai dari perkara jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fatarabbasu, maka tunggulah ketetapan Allah hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sampai datang ketetapan Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-24, ini turun berkaitan dengan sebagian kaum mukminin yang belum berhijrah ke mana? Ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Padahal mereka mampu. Tapi yang menghalangi hijrah mereka adalah dikarenakan kerabat, keluarga, istri, perdagangan yang kita sebutkan tadi. Sebagian mereka lebih memilih tinggal di Mekah daripada hijrah ke Madinah dikarenakan tidak mau meninggalkan perkara-perkara tadi. Turunlah ayat ini sebagai teguran kepada mereka yang lebih mendahulukan, yang lebih besar cintanya kepada perkara tadi dibanding cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Ini teguran bahwasanya kalau betul-betul kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentulah kita akan mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Jika bertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dan perkara dunia, mana yang akan kita dahulukan? Tentu orang yang betul-betul cintanya kepada Allah, dia akan dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang tahu bahwasanya riba itu haram, ya, dia tahu riba itu haram, dia ditawari. Nah, sekarang kita buka HP saja, ya, nonton YouTube dan lain sebagainya, biasanya iklannya apa? Iklannya apa biasanya? Pinjaman online, ya. Kalau cek nomor kamu bisa dapat pinjaman 10 juta, 20 juta, sampai 50 juta. Ya. Kita sedang butuh uang. Ini ada tawaran, ini kan kalau pinjam sulit, ini ada tawaran mudah. Tanpa jaminan dan lain sebagainya, hitungan detik, menit langsung cair masuk ke rekening kita. Tapi kita tahu ini riba loh, ini haram. Disitulah bukti kecintaan kita diuji.
Ya, kalau betul-betul cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah lebih besar daripada ketaatan kita kepada hawa nafsu kita, kita pasti tidak akan berani mengambil perkara tersebut. Kita akan mendahulukan taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Allah. Bukti cinta kita taat kepada Allah gitu kan, mengikuti Nabi. Nabi sampaikan dalam hadis yang banyak ya, bahwasanya termasuk dosa-dosa besar adalah riba gitu kan. Bahkan di sebuah hadis sebutkan dosanya riba itu sama dengan, walaupun di hadisnya ada kelemahan ya, sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Itu kan besar sekali dosanya. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Itu bukti kita diuji ya. Ketika dihadapkan dengan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, cinta dunia dan cinta Allah dan Rasulnya, mana yang kita dahulukan? Ini ayat surat At-Taubah menggambarkan hal tersebut ketika kaum mukminin diuji untuk berhijrah atau tetap tinggal di kota Mekah dengan kemampuan yang ada untuk berhijrah. Berbeda dengan sebagian kaum mukminin yang memang tidak mampu, yang kaum mustad'afun, orang-orang yang lemah, nggak punya kemampuan untuk berhijrah, mereka diberikan keringanan sebagai orang-orang yang uzur. Tapi yang mampu hijrah kemudian tidak hijrah, maka itu dihitung sebagai orang-orang yang melakukan kesalahan dan berdosa. Baik, kemudian para jamaah sekalian, orang yang memperhatikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah orang-orang yang akan merasakan manisnya keimanan. Jadi kita perhatikan hati kita, karena cinta itu kan sebetulnya adanya di mana? Itu kan amalan hati ya, rasa cinta, rasa takut kita kepada Allah, rasa pengharapan kita, roja kita kepada, itu semua amalan-amalan hati. Jadi orang yang memperhatikan kondisi hatinya, dia akan tahu sejauh mana kadar cinta dia kepada Allah. Sejauh itu pula, sedalam itu pula dia akan merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari riwayat Anas bin Malik, disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 kelompok, 3 jenis orang yang mana, atau 3 jenis amalan yang mana jika ada dalam diri seseorang, ya, dia akan mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan. Apa 3 perkara ini? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, adalah dia mencintai, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang lain, selain daripada keduanya. Ketika dia menjadikan Allah lah dan Rasulnya perkara yang paling dia cintai, maka secara tidak langsung dia akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Dia tidak akan dahulukan perkara-perkara yang menyelisih syariat, dia akan ikuti aturan dan perintah-perintah Allah dan larangan dia akan jauhi. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang ketika mencintai seseorang, dia pun akan mencintai seseorang tersebut karena Allah. Ya, bukan karena perkara lain. Ya, kita cinta kita kepada istri kita, istri cinta pada kita, usahakan dibangun di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar itu menjadi sebuah ibadah. Kalau cinta hanya karena fisiknya saja, cinta hanya karena perhatiannya saja, itu semua akan hilang dan pudar. Tapi kalau cinta betul dibangun di atas dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah, ya, rumah tangga ini dibangun di atas cinta kepada Allah karena tujuannya ingin meraih surganya Allah, maka itu yang akan Allah berikan di dalamnya ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jika dibangun di atas dasar kecintaan pada Allah, akan saling mengingatkan, ya, akan saling membantu dalam ketaatan kepada Allah. Begitupun kalau kita cinta pada saudara kita, anak kita, saudara kita, ibu kita, itu cinta yang kita dahulukan adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh dalam
kemaksiatan, keburukan. Karena kita cinta dia, kita akan nasihati dia. Ya, kita nggak akan biarkan saudara kita, orang yang kita cintai, ketika berbuat kesalahan, menyelisih syariat, kita nggak akan biarkan dia terus melakukan dosa. Nggak bilang, itu kan urusan dia, nggak usahlah ikut campur. Orang kan terkadang begitu ya, apa ini ikut campur si urusan orang, nggak usah campuri urusan orang. Padahal sebagai salah satu bukti cinta dia kepada saudaranya, ya, dia senantiasa memberikan nasihat. Itu termasuk ya, hadiah yang begitu mahal ketika seorang memberikan nasihat kepada saudaranya yang sedang berada dalam kesalahan. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 165, dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, yang mengambil sekutu selain daripada Allah. Di antara manusia ada yang mengambil sekutu-sekutu selain daripada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan ini bisa masuk dalam ranah kesyirikan. Ya, kecintaan ini bisa masuk dalam ranah kesyirikan ketika seseorang menjadikan rasa cintanya ya melebihi rasa cinta dia atau menyamai rasa cinta dia kepada Allah. Tentunya rasa cinta ini rasa cinta yang berkaitan dengan pengagungan. Jadi dua macam rasa cinta, yang cintanya fitrah, tabiat kita cinta terhadap istri, anak, itu kan cinta yang tabiat, normal, semua diberikan rasa cinta. Ada cinta yang diikuti dengan rasa pengagungan, ta'zim. Itu tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta yang dibarengi dengan rasa ta'zim, pengagungan, ya, harapan, ketakutan, ya, takut ditimpa musibah, berharap datangnya manfaat, dicampur dengan rasa cinta, itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mengambil sekutu ya selain daripada Allah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan walladzina amanu asyadd hubban lillah, dan sedangkan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ya, asyadd hubban lillah, mereka jauh lebih besar, jauh lebih dalam rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi dari keimanan itu adalah rasa cinta kita. Sejauh mana keimanan kita, ya, sebesar mana rasa cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula tingkat dan besarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kita katakan tadi cinta kita kepada Allah ya, itu kuat sekali hubungannya dengan cinta kita kepada Nabi. Karena itu termasuk bagian ya. Kalau kita cinta pada Allah, pasti kita akan cinta kepada Nabi. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi. Dan cinta kita kepada Nabi itu tidak akan sempurna. Cinta kita kepada Nabi tidak akan sempurna sampai Nabi menjadi orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada anak kita, orang tua kita, dan melebihi cinta kita kepada orang lain. Semua orang. Jadi kalau kita katakan siapa orang yang paling kita cintai, jawaban kita adalah siapa? Siapa kalau ditanya siapa orang yang paling kau cintai? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban. Karena tidak sempurna iman seseorang sampai rasa cintanya kepada Nabi lebih dari rasa cinta dia kepada anak dia sendiri,
bahkan kepada orang tuanya atau orang lain sekali. Itu bukti kesempurnaan cinta seseorang, ya. Bahkan pernah terjadi di suatu ketika Umar, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, datanglah Umar, kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilayya." Ya. Engkau adalah orang yang paling aku cintai, illa nafsi. Ya, kecuali diriku. Jadi cinta Umar, ya, masih cinta kepada dirinya masih melebihi cintanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "La ya Umar." Tidak ya Umar. "Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Imanmu tidak sempurna ya Umar sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Atau Umar pun berkata, "Al-an ya Rasulullah, innaka ahabba ilayya min nafsi." Sekarang ya Allah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang ya Umar, sungguh imanmu sudah sempurna ketika Nabi menjadi orang yang paling dicintai bahkan melebihi dirinya sendiri. Artinya apa konsekuensinya ketika orang memahami Nabi lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, dia akan mengorbankan apapun untuk mendapatkan cintanya Nabi dan mengikuti Nabi SAW. Dan inti dari cinta kepada Nabi apa? Mengikuti ajarannya, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya. Itu inti dari cinta kepada Nabi. Ya, bukan hanya sekedar cinta, kita berkata cinta pada Nabi, semua orang bisa ngomong cinta kepada Nabi. Tapi ketika ditanya sunnahnya Nabi kalau memakai pakaian seperti apa? Doanya Nabi kalau memakai pakaian, kalau memakai sendal seperti apa? Sunnahnya Nabi ketika minum seperti apa? Ya, kalau dia betul-betul cinta dia tahu. Sunnahnya Nabi kalau ketika turun hujan baca. Sunnahnya Nabi kalau kemarau berkepanjangan. Ajaran Nabi apa yang dilakukan? Apakah panggil pawang hujan biar turun hujan? Salat istisqa gitu ya. Itu yang faham sunnah Nabi pasti mengamalkan sunnah karena dia cinta. Dia akan pelajari itu. Dia nggak akan malas-malasan datang ke majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang ilmu, ya. Dibahas tentang ayat Allah, sunnahnya Nabi. Dia akan kejar itu, dia akan pelajari sunnahnya Nabi itu karena dia cinta. Dia nggak akan merasa cukup, yang penting kan saya sholat, yang penting kan saya ya sudah ibadah. Dia nggak akan merasa cukup, nggak akan merasa puas. Dia akan cek amalannya, ibadah saya sudah sesuai belum dengan ajaran Nabi, akidah saya ini sudah sesuai belum dengan akidahnya Nabi dan para sahabat. Itu yang dia akan tanyakan kepada dirinya. Dia akan berusaha terus, ya, sampai sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Karena itu syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua al-ittiba sesuai dengan ajaran Nabi. Maka sungguh sangat disayangkan, ya, orang semangat ibadah tapi tidak didasari ilmu. Ibadah semangat tapi nggak sesuai dengan ajaran Nabi, apa jadinya? Capek kan? Kalau orang sayang sekali dia capek beribadah tapi di akhir ketika ditimbang ternyata nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Ini umat siapa ini? Ajarannya jauh menyimpang dari ajaran Nabi. Akan tertolak. Bahkan di dalam hadis Bukhari, ketika Nabi menunggu umatnya di telaga Kautsar. Ya, setiap Nabi kan punya haud, punya telaga. Orang akan berbondong-bondong setelah mahsyar begitu kehausan datang ke telaganya Nabi, ingin minum dari telaga tersebut. Hanya Nabi mengetahui umatnya dari ciri-ciri, ya, bekas air wudhunya. Ternyata ada sekelompok manusia dari umat Nabi yang dilarang untuk minum dari telaga tersebut. Ya, ketika dilarang tersebut Nabi berkata, "Ummati, kenapa kalian larang mereka untuk minum? Itu umat." Apa kata para malaikat di situ? "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama setelah engkau tiada. Itu balasan bagi orang yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi, bahkan mengadakan perkara-perkara
perkara baru dalam agama, tidak akan mendapatkan seteguk pun dari telaganya Nabi. Itu kan kita takutkan. Kita takut kalau ibadah ternyata ibadah nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Lalu bagaimana solusinya? Pelajari. Jadi yang paling penting dalam cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah taat. Ya, bukan seremoni, bukan acara-acara dalam mencintai Nabi, bukan acara-acara. Ya. Cinta Nabi itu tiap hari. Ya. Tiap hari cinta Allah dan Nabi itu harus kita lakukan tiap hari. Dan intinya adalah ketaatan, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mengaku cinta tapi taatnya masih setengah-setengah, ya. Yang maksiat masih dilakukan, mana bukti cinta? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Ali Imran ayat 31 kan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Senantiasa ingat itu ya. Hafalkan dari sekarang. Senantiasa ulang-ulang ayat itu. Kalau kalian betul-betul cinta Allah dan Rasulnya, maka kuncinya sejauh mana ya, pengikutan kita kepada Rasul, sejauh mana pemahaman kita terhadap sunnahnya Nabi, sejauh mana praktek kita terhadap sunnahnya dan ajarannya Nabi. Sejauh itu pula rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW juga berkata dalam hadis yang sahih, masalah rasa cinta ini sangat berpengaruh kepada orang ya. Bahkan seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Innaka ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Engkau itu akan bersama siapa yang kau cintai nanti di akhirat. Jadi kalau rasa cinta kita ini kepada orang-orang yang kita kagumi itu lebih besar daripada rasa cinta kepada Allah, hati-hati kita akan digabungkan dengan orang tersebut. Mending kalau orang tersebut saleh. Tapi sebagian orang mengidolakan ya, orang-orang nggak beriman diidolakan. Maaf, artis-artis Korea, maaf sekali. Tanpa dia sadari dia lebih mendahulukan ya, nonton drama Korea dibanding harus ikut kajian, dibanding harus sholat berjamaah, dibanding harus ya, belajar dan lain sebagainya. Itu kan sudah termasuk rasa cinta. Bahaya kalau dibiasakan, lama-lama itu kecondongannya dia akan lebih condong kepada perkara-perkara tersebut. Dia lebih dahulukan loyalitasnya kepada artis yang dia cintai, yang dia idolakan, pemain sepak bola yang dia idolakan. Ya, suka sebatasnya, sewajarnya saja. Tapi kalau orang beriman tidak akan dia jadikan rasa cintanya untuk orang-orang tersebut melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia takut sekali ya, karena rasa cinta itu akan mempengaruhi karakter dirinya. Ya, dia akan mempengaruhi pola pikir dia, ya. Kemudian tindak tanduk dia akan sangat berpengaruh dengan orang yang dia idolakan. Maka orang mukmin itu nggak punya idola kecuali Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang soleh. Itu saja idola kita, Rasulullah, generasi sahabat, orang-orang soleh setelahnya. Karena mereka lah yang betul-betul dijamin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, sudah ikuti saja mereka. Pelajari kisah biografi 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang hafal 10 orang sahabat dijamin masuk surga? Ini semua ingin masuk surga? Pasti kan? Baca ya, selain sirahnya Nabi SAW, baca 10 biografi sahabat dijamin masuk surga. Yang 4-nya pasti hafal. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Kemudian Zubair bin Awwam sudah disebutkan. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid. 10 sahabat yang dijamin, dan sebetulnya lebih dari itu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Cuman yang terkena dalam hadis di Bukhari, Muslim itu Nabi sebutkan secara berurutan dari Abu Bakar tadi sampai Abu Ubaidah bin Jarrah. Pelajari sirah mereka, biografi mereka, agar kita tahu bagaimana pengorbanan mereka, sejauh mana
rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang kita menangis dan kita malu. Kita belum pernah melakukan apapun ya, sedikit pun ya, untuk menolong agama ini. Ya. Sedangkan mereka sudah mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk membela Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Di akhir kajian yang singkat ini, ya, saya ingin kembali mengingatkan bahwasanya inti dari cinta kita, bukti cinta kita kepada Allah itu satu. Ya, setiap orang bertanya kepada dirinya sejauh mana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau datang perintah Allah dan Rasulnya, secepat mana dia kerjakan perintah tersebut? Apakah dia masih menunda-nunda? Kalau memang diperintah suruh berhijab untuk wanita muslimah, kewajiban berhijab sudah jelas. Apakah dia masih menunggu sampai dia menjadi siap? Ya, terkadang kan begitu, belum siap berhijab. Mau nunggu sampai kapan harus siap? Mau dihijabin putih, diikat, kan nggak mau. Itu hijab terakhirnya nanti. Nggak ada pilihan. Jadi masing-masing mengintrospeksi dirinya. Terkadang kita duduk sendiri, ya. Kita bermuhasabah sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa sih kalau saya betul-betul cinta tuh? Saya masih sering telat sholat, terkadang ya sholat 2 rakaat subuh fajar saja nggak sholat, baca Quran masih malas, kajian terkadang ya kadang tidak. Lalu mana bukti cinta sehat? Kalau kita sudah mengetahui begitu lalainya kita, maka segera bertaubat, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah diberikan cinta. Salah satu doa yang sering dibaca tadi, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amalan yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ilaika wa ila hubbik. Ya, maka baca doa itu dan meminta kepada Allah agar diberikan cinta yang hakiki, ya, bisa membuktikan cinta itu sehingga Allah mencintai kita. Karena yang menjadi permasalahan bukan kita cintanya pada Allah, tapi apakah Allah dan Rasulnya cinta pada kita atau tidak. Maka kalau ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, jadilah orang yang bertakwa sudah. Ya, jadi orang bertakwa beres. Karena Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, orang yang bertawakal. Intinya itu, jadilah orang bertakwa, maka insya Allah cinta itu akan didapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Dan sudah masuk waktu Isya, ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.